kita sering kalau berdoa yang seperti itu. Tetapi ini sahabat ini doanya Allahumma ja'alni minal qalili. Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam hamba-Mu yang sedikit. Ternyata ketika dimintai penjelasan, yang dimaksud dengan ingin dimasukkan ke dalam kelompok orang yang sedikit adalah ia ingin dijadikan sebagai hamba Allah yang bersyukur. Karena ternyata hamba Allah yang bersyukur itu sedikit sekali. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Padahal kalau berbicara nikmat Allah, sungguh nikmat Allah itu teramat. Saking banyaknya kita akan mampu menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung seberapa besar kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu, maka Al-Quran menyebut la tuhsuha, tidak akan mampu. Oleh karena itu, mari kita berusaha menjadi orang yang selalu bersyukur. Kata orang bijak, hari-hari itu akan menjadi bahagia kalau hari-hari itu kita mulai dengan penuh syukur. Untuk kata yang lebih jelas lagi, yang menjadikan kita bahagia itu karena kita bersyukur, bukan bersyukur karena kita bahagia, tetapi bersyukurlah niscaya kamu akan bahagia. Banyak orang yang tidak bersyukur, sekalipun diberi kekayaan yang melimpah, kalau dia tidak bersyukur hatinya tidak tenang. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pernah melihat video pendek ini. Bisa? Apakah videonya bisa dilihat? Sebentar, videonya biar jalan. Saya pikir banyak Apakah suara saya masih bisa didengar ya? Masih Tas, masih bisa. Masih bisa ya? Masih.
kami lanjutkan. Ya, kembali kepada tadi Bapak Ibu. Jadi, bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menurut Al-Quran, kita tak akan mampu menghitung karena banyaknya. Nah, di antara nikmat-nikmat yang jarang disyukuri itu adalah, menurut sabda Rasul, ada dua nikmat. Ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tidak menjaga, tidak mensyukuri dengan baik. Apa dua nikmat itu? Yang pertama adalah as-sihah, kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Padahal kata orang bijak, kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi segalanya tidak bisa dinikmati kalau kita tidak sehat. Oleh karena itu, mari kita amalkan perintah Rasul untuk senantiasa menjaga kesehatan. Banyak orang melupakan kesehatan. Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tapi untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Ya, tentunya jawabnya adalah seperti nasihat oleh hikmah tadi, kesehatan bukan segala-galanya, tetapi segalanya tidak bisa kita nikmati kalau kita tidak sehat. Maka pesan Rasul, ihtanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 hal sebelum kedatangan 5 hal yang lain. Salah satunya adalah sihataka qabla saqamika, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Kita jaga. Maka kita harus menyadari bahwa sehat ini begitu penting. Kadang orang merasakan begitu nikmatnya sehat ketika kesehatan itu diambil sebentar oleh Allah. Ketika sedang sakit, kita baru merasakan betapa sehat adalah karunia besar dalam perjalanan hidup kita ini. Maka kalau sekarang kita diberi sehat, jaga. Nah, syukurilah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya mensyukuri nikmat sehat? Yang pertama adalah menjaga kesehatan ini, merawat dengan sebaik-baiknya, kemudian menggunakan nikmat sehat ini sebagai bekal untuk memperbanyak amal soleh. Saat ini pandemi belum berakhir, maka ketika kita berhati-hati menjalankan protokol kesehatan, kita berusaha mengamalkan perintah Nabi untuk tetap sehat. Bukan masalah matinya karena kematian itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi menjaga kita tetap sehat itu adalah perintah Rasul. Maka protokol kesehatan kalau kita lakukan di musim pandemi seperti ini, bagian dari amal soleh ketika kita niati dalam rangka menjaga sehat. Nah, kembali kepada tadi, tema kita kalau kita sehat harusnya menjadi modal kita untuk memperbanyak amal soleh dengan modal sehat itu. Sehingga kalau kita mau bikin stiker, ini stikernya dibikin. Badan sehat, ibadah jadi hebat. Harusnya begitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke tema pengajian kita tentang hijrah. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 218, ini adik-adik dari SD Muhammadiyah Pakel, saya yakin sudah pintar membaca Al-Quran. Bahkan sebagian sudah hafal lebih dari 1 juz. Ini kita syukuri. Adik-adik, anak-anak kita semua yang rajin membaca Al-Quran, harus kita jaga agar terus tetap rajin. Bukankah Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sungguh ia nanti akan hadir di hari kiamat memberi pertolongan bagi pembacanya.
syafi'an li ashabi, memberi pertolongan bagi sahabat Al-Qur'an. Rasul bahkan bersabda, man qara'a harfam min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah ini, falahu bi hasanatun, maka baginya satu pahala kebajikan. La aqulu alif lam mim harfun. Sabda Rasul yang lain, kelanjutan sabda Rasul tadi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif huruf sendiri, lam huruf sendiri, dan mim huruf sendiri. Nah, ini kita berharap gitu. Ini Abah Rudi, anak-anak kita yang sudah apa lebih dari 1 juz berapa orang, Ge? Semoga semakin banyak, sehingga nanti dari santri-santri kita itu tidak kita khawatirkan kalau nanti harus menjadi imam di masjid-masjid kita. Ini ada Bapak Ketua PCM, Ustadz Dr. Andes Haji Mursi Haryono. Jadi insya Allah nanti anak-anak kita yang hafal Quran dari SD Pakel ini semakin banyak. Nah, kembali kepada tadi. Ini Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Betapa orang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, balasannya rahmat Allah, yang mendapatkan ampunan, mendapatkan surganya Allah. Maka senanglah orang beriman yang sempat mengikuti hijrah Rasul dan berjuang bersama Rasul. Permasalahannya, sekarang kita tidak ada lagi hijrah sebagaimana yang difirmankan. Kalau hijrah kan dimaknai pindah, meninggalkan tempat, berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, meninggalkan tempat satu ke tempat yang lain. Dulu Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, pernah hijrah ke Yathrib. Tapi bukan hijrah yang seperti itu yang bisa kita ikuti saat ini. Karena Rasulullah menyampaikan la hijrata ba'dal fathi. Maksudnya apa? Tidak ada hijrah lagi setelah peristiwa Fathul Makkah. Jadi setelah peristiwa Fathul Makkah itu tidak ada hijrah lagi. Tetapi yang diperintahkan apa? Jihad dan niat yang tulus. Berjuang mempertahankan kebenaran, mempertahankan dinullah dengan niat yang benar. Kita tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Jihad dengan berbagai aspek. Ada orang yang berjihad di bidang keilmuan, kajinya luar biasa, kajian ilmunya luar biasa, kemudian dia menjadi ilmuwan yang bermanfaat untuk umat. Ada jihad bidang ekonomi. Kalau ibu-ibu Aisyah itu jihad bidang ekonomi dengan gerakan Bu Eka. Saat ini di musim pandemi kita sering menyebut jihad kemanusiaan. Nah, tidak ada hijrah lagi setelah peristiwa Fathul Makkah. Terus hijrah kita seperti apa? Menurut sabda Rasul, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Siapa orang yang berhijrah itu? Orang yang berhijrah adalah ia yang meninggalkan larangan Allah kepadanya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Jadi kalau kita ingin dimasukkan dalam kelompok orang yang berhijrah sekarang adalah ketika kita meninggalkan betul apa yang dilarang oleh Allah. Itulah spirit hijrah sekarang. Apa ada lagi dalil lain? Kita lihat dalilnya. Al-muhajiru man hajara sayyi'at. Di dalam riwayat Tabrani disebutkan al-muhajiru, orang yang berhijrah itu man hajara as-sayyi'at. Siapa yang meninggalkan kemaksiatan. Berarti ketika kita spiritnya memasuki tahun baru hijrah, yang kita lakukan adalah
bagaimana kita berusaha meninggalkan larangan Allah, meninggalkan seluruh kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dilakukan. Itulah makna hijrah. Jadi hijrah itu meninggalkan larangan Allah. Nah, bagaimana kita meninggalkan larangan Allah? Mari kita simak nasihat Imam Syafi'i. Menarik ini nasihat Imam Syafi'i ini, Ustaz ya. Imam Syafi'i ini menyebutkan, ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, jadi kalau sudah niat meninggalkan kemaksiatan menuju jalan Allah, maka Imam Syafi'i, kalau bisa berlarilah. Jadi cepat. Sebagaimana kalau perintah di Al-Quran beramal soleh itu wasari'u, bersegera. Jika sulit bagimu dengan berlari, maka kata Imam Syafi'i, berlari kecillah. Orang Jawa nyebutnya ngingkring. Jika kamu pun tidak bisa, maka berjalanlah. Pokoknya menuju kepada kebajikan. Kalaupun itu tidak bisa, merangkaklah. Tapi nasihat Imam Syafi'i yang terakhir, namun jangan pernah berbalik arah dan berhenti. Jadi kalau kita niat hijrah, kalau bisa secepatnya. Kalau tidak bisa berjalan. Kalau tidak bisa merangkak. Tapi jangan surut apalagi berbalik arah. Kalau begitu, ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika kita hijrah ini. Niat untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan seluruh larangan Allah, dan bersamaan itu istiqomah. Istiqomah. Itu yang menjadikan kita tetap. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, berilah saya, kira-kira bahasa terjemahnya nasihat, yang setelah itu kami tidak perlu bertanya lagi kepadamu. Maka Rasulullah apa jawabnya? Qul amantu billah tsumma istaqim. Jadi kita diminta untuk menjadi orang yang beriman, kemudian beristiqomah. Beristiqomah. Mari, spirit hijrah kita itu adalah spirit hijrah istiqomah. Kita buka ayat-ayat tentang istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ada perintah, kemudian dia beristiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi dia tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu sedih lagi. Kenapa? Karena orang yang beriman dan beristiqomah ini mesti diselamatkan oleh Allah. Ini ayat lain tentang istiqomah, mirip gitu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika. Bahkan akan diturunkan baginya pasukan dari malaikat. Istiqomah. Nah, di dalam surat Hud, fastaqim kama umirta. Maka tetapkanlah istiqomah kamu di dalam jalan yang benar. Sebagaimana diperintahkan kepada kita semua untuk beristiqomah. Taubat, tidak balik lagi. Jadi kita diperintahkan betul untuk istiqomah ini. Kenapa kita tidak boleh berbalik lagi kalau sudah niat berhijrah? Waktu hidup kita ini terbatas. Waktu hidup kita ini terbatas. Jangan lagi kita gunakan untuk maksiat. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah. Ketika ada seorang anak mau bermaksiat, tanya kepada ustadznya, bukankah jawaban salah satunya adalah, anakku, kalau kamu pengen berbuat maksiat, kamu boleh asal kamu sudah bisa mengusir malaikat maut jika menjemputmu. Tidak mungkin ustadz, saya menolak kehadiran malaikat maut. Bukankah kematian itu datangnya tidak terduga, kalau datang nggak bisa ditunda? Maka ustadznya kan bilang, kamu sudah tahu kematian ini rahasia Allah. Kenapa kamu masih berpikir untuk berbuat maksiat? Tidakkah kau bayangkan, anakku, bagaimana jika kemaksiatan yang kamu lakukan itu menjadi akhir dari hidupmu?
Sekali lagi, hati-hati waktu kita terbatas. Maka mari kita senantiasa muhasabah. Muhasabah itu sebetulnya mengaca introspeksi. Kita senantiasa melihat apa yang sudah kita lakukan, kita persiapkan untuk hari esok, termasuk kita persiapkan ketika menghadap Allah nanti. Sahabat Umar bin Khattab berpesan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian suka menghitung, menilai, mengukur, menghisap diri sendiri sebelum nanti dihisap oleh Zat yang Maha Pengampun. Sekarang ini sebenarnya saatnya kita memperbanyak amal. Belum ada perhitungan. Tapi nanti ketika kita sudah mati, ada masa kita tidak bisa berbuat amal soleh, isinya hanya perhitungan dan perhitungan. Maka agar kita tidak salah, Umar bin Khattab berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Suka menghitunglah, ngacalah, ngaca, betul ngaca. Ada nasihat menarik dari Imam Hasan Al-Basri. Aku tahu rezekiku tak mungkin diambil orang, karena itu hatiku selalu tenang. Tidak pernah dengki kepada orang karena dia tidak mengambil rezekiku, karena jatahnya sudah ditentukan oleh Allah. Aku tahu amal-amalku tak mungkin dilakukan orang lain, maka aku sibukkan diriku bekerja dan beramal soleh. Karena wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tidak menanggung amal orang lain. Aku tahu Allah selalu melihatku. Karenanya aku malu bila Allah mendapatiku melakukan kemaksiatan. Dan yang keempat, nasihat Imam Hasan Al-Basri, aku tahu kematian menantiku. Maka aku persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Robku. Bekal. Kan hidup kita itu hanya 3 ini. Kemarin, hari ini, dan esok yang belum jelas. Maka kalau kita betul-betul berhijrah, kita bikin hari ini lebih baik daripada kemarin. Kata Al-Ghazali, mangkana yaumu khairum min amsih. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabiqun, dia orang yang beruntung. Wa mangkana yaumu mithl amti, hanya sama dengan kemarin hari ini, tidak ada perubahan, bahwa khasirun, maka dia orang yang merugi. Wa mangkana yaumu syarrun min amsi, dan orang-orang yang hari ini lebih jelek, lebih buruk daripada hari yang telah ia lewati, bahwa halikun, dia orang yang celaka. Kita tidak boleh kelompok yang celaka. Perjalanan terus harus menjadi lebih baik. Maka kembali kepada tadi, setiap malam kita bangun, koreksi. Syukur bisa tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Syukur bisa tahajud untuk mengintrospeksi. Kita cek, kita lihat betul. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Fa'ayul mu'minina aqyasu. Apa jawaban Rasul? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa aksanuhum lima ba'dahu istidadan. Ulaika aqyasu. Orang yang cerdas itu mereka yang ingat banyak terhadap kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian itu dengan sebaik-baiknya. Itulah orang yang cerdas. Nasihat ahli hikmah, jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan tubuh yang sehat, karena syarat mati tidak harus didahului sakit. Jangan terpedaya dengan harta dan kekayaan, sebab yang dibawa mati hanyalah selembar kain kafan. Mati itu lumrah, wajar, kapanpun dipanggil oleh Allah. Ada yang wafat ketika masih sekolah, ada yang ketika baru saja sarjana, ada yang sedang merintis karir, apalagi kalau kita sudah tua dipanggil, itu wajar. Maka mulai sekarang, mari kita suka ngecek, ngaca introspeksi diri. Sebagaimana kalau kita ngaca, ketika kita mau pergi ke pasar, mungkin mau pergi, kalau kita ngaca,
Kemudian kita lihat baju kita belum pas, kita bikin pas. Ketika pipi kita ada noda hitam, mesti kita bersihkan dulu. Jadi orang koreksi diri itu harusnya setiap melihat kekurangan segera diperbaiki. Begitulah harusnya sesungguhnya kita mengaca itu. Refleksi diri. Kalau perlu kita tanya pada teman kita kekurangan kita apa. Sehingga kalau kita koreksi diri, kita sering menyebut aku diri, aku menurut diriku, merenung, oh kekuranganku, ini yang harus saya hilangkan, ini yang harus saya optimalkan. Tanya juga pada orang lain, pada tetangga kita, pada keluarga, pada suami, istri, pada anak. Oh Bapak ini kurangnya ini, oh Pak D ini kurangnya itu, Pak D itu bagusnya ini. Kemudian kita susun, kita sesuaikan dengan nilai-nilai agama, disusun menjadi aku yang ideal. Aku diri, aku sosial menjadi aku juga. Jadi rumusnya adalah ketika kita berhijrah, cek betul. Kalau ada kekurangan, eliminasi. Kalau ada yang baik, optimalkan. Begitulah menjawab mau saya diri itu. Akhirnya, mari kita jalani seluruh hidup itu dengan ikhlas. Ketika kita menjalani dengan ikhlas, insya Allah semuanya adalah kebaikan dan kebaikan. Mari kita masuki tahun baru hijrah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, ini sudah di pertengahan bulan, mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengisi hijrah dengan sebaik-baiknya. Dan kalau kita ingin menjadikan semua baik, mari kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Memulai dengan mengingat Allah, mengerjakannya dengan mengingat Allah, mengakhirinya pun juga dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian pengajian sesuai yang diminta oleh Ustaz Rudi, temanya bagaimana spirit hijrah kita betul-betul bisa meninggalkan kemaksiatan menuju hal yang diridhai oleh Allah. Termasuk hijrah kita saat ini. Karena pandemi kemungkinan masih bertahan lama. Para pakar menyebut bisa jadi masih 2-3 tahun lagi. Maka kita juga harus berhijrah cara hidup yang berbeda menuju cara hidup yang benar di musim COVID seperti sekarang. Muhammadiyah berharap kita semua menjadi orang yang siap selamat dari COVID-19 ini. Maka seluruh aktivitas harus kita sesuaikan ketika kita berada di masa pandemi seperti sekarang ini. Apa bisa? Insya Allah bisa. Inggris sudah membolehkan orang nonton bola dalam suasana yang seperti itu. Sudah tidak pakai masker. Ketika dalam sebuah forum virtual seperti kita ini, teman dokter yang bekerja di Inggris bercerita, ya bersyukur, senang karena vaksinasi di Inggris sudah lebih dari 80%. Sehingga ketika sudah divaksin, alhamdulillah, sekalipun tertular karena vaksinasinya berjalan dengan bagus, gejalanya sangat ringan, sehingga tidak memenuhi rumah sakit lagi, kan tidak meningkatkan angka kematian. Itulah yang kemudian orang menyebut herd immunity-nya sudah terbentuk. Kita semua rindu pengen ketemu lagi di sekolah, ketemu guru, ketemu teman, ketemu orang-orang yang bersama-sama kita, tentunya anak-anak sangat ingin bersama-sama kita meraih sukses di masa depan. Tetapi suasana masih seperti ini, maka kita juga hijrah menuju tuntunan kehidupan baru. Nah, ini penting bagi kita, sekali lagi, berhijrah harus diikuti dengan istiqomah. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang berhijrah. Akhirnya terima kasih kepada SD Muhammadiyah Pakel yang telah mengantarkan anak-anak kami menjadi bagian dari anak-anak yang bisa menikmati pendidikan di SD Muhammadiyah Pakel. 2 orang anak kami adalah lulusan SD Muhammadiyah Pakel. Yang satu saat ini sedang belajar di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, lulusan SD Muhammadiyah Pakel. Kami berterima kasih kepada ibu-ibu guru, bapak guru yang dengan kesabarannya mendidik anak kami sejak masih susah, bahkan mengenal huruf pun susah. Yang gede dulu Azhar Maulana Arsyad juga dari SD Muhammadiyah Pakel,
Alhamdulillah saat ini sudah bisa kuliah di tempatnya Pak Dr. Muhammad Samsudin. Hari ini saya lihat tadi juga hadir di UMY. Mudah-mudahan nanti bisa lulus Fakultas Kedokteran dengan baik. Terima kasih kepada SD Muhammadiyah Pakel yang telah mendampingi anak-anak kami, dan tentunya kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu guru. Allah lah yang mampu memberi balasan yang sepintas. Jazakumullahu khairul jaza. Jazakumullahu khairan katsiran. Hanya salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman yang telah memberikan wejangan sekaligus pelajaran kepada kita semuanya. Dan hal yang terpenting tadi yang beliau sampaikan adalah nikmat yang seringkali dilupakan adalah kesehatan dan waktu luang. Kesehatan bukan segalanya, namun segalanya tidak bisa dilakukan tanpa kesehatan. Demikian Bapak Ibu, sedikit ringkasan dari apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman. Semoga kepada Bapak Agus Taufikur Rahman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan tambahan ilmu sehingga kita bisa mengamalkannya, paling tidak kita bisa berintrospeksi sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan acara yang selanjutnya adalah lain-lain. Untuk lain-lain, monggo Bapak Ibu atau dari sekolah mau menyampaikan hal yang akan disampaikan terkait mungkin ke depannya terkait dengan kegiatan PTS dan sebagainya. Monggo. Ada Bu Rina, Bu Rani, Bu Novi, monggo. Bu Novi, Bu Novi sudah masuk. Bu Rani, ada? Atau Bu Rani, mungkin Bu Rina terkait dengan PTS, bisa disampaikan Bu Rina? Ya, saya nggak bisa ngomong, host. Oh, sampun Bu, kedengaran. Oh iya. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Agus Taufikur Rahman yang kami hormati, Bapak Mursi, Pak Suprapto selaku komite, Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta, dan juga Bunda, anak-anakku sekalian, apa kabar sore ini, Nak? Apa kabar ya hari ini? Ya, semoga sudah mandi, sudah sholat asar. Ya, mudah-mudahan juga tetap semangat dalam kondisi pembelajaran jarak jauh dan juga masih pada posisi belajar di rumah BDR. Oke. Yang kedua, ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, yang pertama beberapa hal yang kami perlu informasikan adalah kegiatan PTS yang akan kita laksanakan dalam jangka waktu dekat ini. Anak-anak tetap semangat belajar. Ya. Kami haturkan terima kasih atas pendampingannya selama ini, di mana kita masih dalam posisi PJJ dan BDR. Yang kedua, Bapak Ibu kami informasikan bahwa untuk kelas 5 itu akan mengikuti kegiatan AN, Asesmen Nasional, sehingga kami harapkan anak-anak juga semangat untuk mempersiapkan ya terkait AN ini, nanti dibimbing oleh Bapak Ibu guru sekalian. Dan selanjutnya ayah bunda dan juga sekalian anak-anakku, atas nama sekolah kami juga menghaturkan terima kasih atas kehadirannya pada sore ini dan juga partisipasinya, mudah-mudahan menjadi hikmah kita semua. Demikian Pak Rudi, dan mohon maaf tadi karena saya belum jadi host gitu, mohon maaf. Jadi saya
bahasa gestur ya. Nah, ternyata sudah. Ya, terima kasih ya. Rodo error saya. Wah, iya, betul teman-teman. Karena sudah sore ya. Iya. Sore ya. Ya, terima kasih. Tetap semangat selalu kepada anak-anakku, kader pemimpin SD Muhammadiyah Pakel masa depan yang soleh, solehah, dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kami aturkan kepada beliau Ibu Novi yang sudah memberikan informasi, saya memberikan semangat kepada putra-putri kita dari SD Muhammadiyah Pakel, khususnya yang kelas 6 yang sebentar lagi akan mengikuti asesmen nasional. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah acara demi acara sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir. Marilah Bapak Ibu, pengajian pada sore hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sampaikan sekian, banyak salah mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu, tetap semangat. SD Muhammadiyah Pakel, the best. Sukses. Yes. Yes. Absensinya di sini ya Pak Rudi ya? Iya, presensi Bapak Ibu guru sudah kita share. Yang di bawah terakhir ini atau di... Mohon izin live ya. Sepanjang Zoom live kok burine ke mall.